Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kondisi psikologi anak dalam belajar matematika pada pembelajaran daring, di mana kita semua tahu bahwa pembelajaran daring ini sudah diterapkan hampir kurang lebih 2 tahun di Indonesia, yang mana disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyerang dunia. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fadila Rahmania, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Oke, baik. Yuk mari bahas materinya, simak sampai habis ya. Dengan adanya COVID-19 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan sistem online. Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan dan kesehatan para peserta didik, pendidik, dan seluruh masyarakat Indonesia. Sistem ini dikenal dengan sistem pembelajaran daring. Lalu, apa sih pembelajaran daring itu? Istilah pembelajaran daring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring juga merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah disediakan seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, Zoom, dan lain sebagainya. Sebagaimana layaknya suatu program, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran daring atau online adalah diantaranya yang pertama, akses bisa lebih mudah. Para peserta didik bisa memilih dan mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik tanpa repot harus mencari buku ke perpustakaan misalnya. Mereka cukup dengan menggunakan internet dan laptop saja. Materi apapun dapat ditemukan. Kemudian yang kedua adalah biaya terjangkau. Jika dengan pembelajaran tatap muka kita harus bertemu dan mengeluarkan banyak biaya, maka dengan pembelajaran jarak jauh ini akan lebih hemat biaya karena kita melakukannya di rumah. Yang ketiga adalah waktu lebih fleksibel. Waktu yang lebih fleksibel untuk belajar adalah salah satu kelebihan dari pembelajaran daring ini. Siswa atau peserta didik dapat mengulang pelajaran kapan saja tanpa dibatasi dengan jam sekolah. Yang terakhir adalah memperluas wawasan. Peserta didik akan lebih banyak mengeksplor materi pembelajaran, khususnya matematika, di berbagai website atau YouTube. Selanjutnya adalah kekurangan dari pembelajaran daring. Yang pertama adalah terbatasnya koneksi internet. Jaringan dan koneksi internet yang stabil masih sulit didapatkan di daerah-daerah terpelosok atau pedesaan, sehingga bisa menghambat pelaksanaan belajar online. Yang kedua adalah kurangnya sosialisasi dan interaksi. Belajar online dari rumah otomatis tidak akan terjadi interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Selain itu juga peserta didik tidak bisa belajar bagaimana bersosialisasi dengan pendidik, dengan teman-temannya, dan dengan lingkungannya. Hal ini secara tidak langsung akan kurang mendukung pembentukan karakter peserta didik. Yang terakhir adalah kesulitan dalam memahami materi. Peserta didik akan merasa sulit menerima materi pembelajaran karena penyampaian yang diberikan oleh pendidik tidak sampai kepada peserta didik. Dalam proses pembelajaran daring juga ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Antara lain, yang pertama adalah jaringan internet yang lemot atau lambat.
Ketika jaringan internetnya buruk, maka secara otomatis proses kegiatan belajar mengajar online pasti terhambat. Yang kedua adalah kuota internet terbatas. Orang tua yang terdampak COVID-19 pasti akan merasa kesulitan untuk membeli kuota internet, terutama bagi orang tua yang secara ekonomi tidak memadai. Hal ini menyebabkan peserta didik kesulitan juga dalam belajar secara daring. Yang terakhir adalah KBM tidak efektif atau kegiatan belajar mengajar yang tidak efektif. Sistem pembelajaran daring tentu tidak seefektif pembelajaran di sekolah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, misalnya saja pengurangan jam mengajar. Guru-guru yang biasanya mengajar 4 jam di sekolah terpaksa hanya mengajar selama 1 jam. Dampak selanjutnya, peserta didik akan kesulitan memahami materi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Dari berbagai komponen pembelajaran daring tersebut, jika kita hubungkan dengan aspek psikologis pembelajaran matematika peserta didik, yaitu dapat dilihat dari kemampuan berpikirnya, emosi, minat, keyakinan, atau skema diri, serta motivasi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar di tengah pandemi. Yang pertama adalah kemampuan berpikir. Penelitian membuktikan bahwa anak pada usia 11 tahun sampai dewasa sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak dalam merumuskan dalil atau teori, dan mampu mengerti konteks kompleks seperti permutasi, kombinasi, perbandingan, dan lain-lain. Dengan pembelajaran daring yang terbatas ini menyebabkan peserta didik di semua jenjang mengalami kendala dalam kemampuan berpikirnya. Sebagian besar dari mereka merasa sulit memahami materi, terlebih pada pelajaran matematika. Yang kedua adalah emosi. Menurut Stuart dalam Hanula tahun 2005 menyatakan bahwa anak yang cemas dalam belajar matematika dapat dilihat dari rasa takut dan malu bertanya, sehingga anak akan menghindari pelajaran matematika. Tindakan tersebut merupakan suatu yang tidak menguntungkan bagi peserta didik. Jika peserta didik bolos untuk kelas matematika lebih dari 2 pertemuan, ketidakpahamannya akan matematika akan semakin kompleks dan akan sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, penting bagi seorang pendidik menciptakan perasaan nyaman bagi peserta didik ketika di dalam kelas. Yang ketiga adalah minat. Membangkitkan dan mempertahankan minat peserta didik terhadap matematika merupakan tantangan bagi pendidik. Menurut Woolfolk tahun 2009, kegiatan-kegiatan matematika yang dapat mempertahankan minat dari waktu ke waktu, yaitu adalah kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan nyata dan berpartisipasi aktif di berbagai kegiatan laboratorik dan proyek. Hal ini menjadi kendala besar di masa pandemi. Pendidik tidak bisa melakukan praktek seperti tugas berbasis proyek dan lain sebagainya, sehingga minat peserta didik menjadi menurun. Yang keempat adalah keyakinan atau skema diri. Masih menurut Woolfolk tahun 2009 menyatakan bahwa peserta didik yang percaya akan ketidakmampuan mereka dalam menangani matematika tingkat tinggi seperti trigonometri dan kalkulus, mereka mungkin akan mewujudkan keyakinan tersebut meskipun kemampuan aktual mereka sebenarnya di atas rata-rata. Dan apabila mereka percaya bahwa gagal berarti bodoh, kemungkinan mereka akan proteksi diri sekaligus self-defeating. Di sini pendidik harus dapat memberikan dukungan bagi peserta didik dan meyakinkan peserta didik terlebih dalam pembelajaran daring yang sangat terbatas segala sesuatunya. Yang terakhir yaitu adalah motivasi. Apabila motivasi belajar peserta didik rendah dikarenakan pengalaman kegagalan yang berulang dalam menyelesaikan soal matematika dan akibat kebosanan mereka yang hanya duduk di depan komputer, maka pendidik perlu merancang tugas yang menantang, namun peserta didik masih dapat menyelesaikan soal tersebut.
Di samping itu, tim MKPBM tahun 2001 menyatakan agar peserta didik termotivasi belajar matematika, maka pendidik seharusnya memperlihatkan bahwa matematika bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, juga menggunakan teknik atau metode yang tepat sesuai dengan karakteristik topik matematika yang disajikan. Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek psikologis peserta didik di atas berpengaruh besar dalam menciptakan kondisi pembelajaran matematika yang positif, sehingga tercapai tujuan pembelajaran matematika walaupun dalam keadaan pandemi yang mengharuskan pembelajaran daring seperti ini. Pendidik juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesuksesan peserta didik dalam pembelajaran matematika. Psikologi dalam pendidikan, khususnya pembelajaran matematika, banyak memberikan jalan untuk mendapatkan pemecahan masalah-masalah seperti perubahan yang terjadi pada peserta didik selama proses pembelajaran matematika, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar, serta hambatan dan berbagai jenis kesulitan yang dialami peserta didik selama proses pembelajaran matematika. Baik, cukup sekian video tentang kondisi psikologi anak dalam belajar matematika pada pembelajaran daring. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak yang telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.